karena ingin berbaik-baik lah, bermuka baik dia. Apa kata orang itu? Dia tanya siapa itu bapak itu udah dia agak halus kan. Lalu dia bilang ini gubernur kita. Oh ya. Lalu dia bicara lagi sama ini orang yang berdiri tadi, laki-laki tadi, libur koknya. Tanya lagi si apa ini gubernur ini apa dia bilang? Dia tanya bapak ada borokok? Oh ada. Kan dia kasih kan? Ada minta tolong dia sendiri. Apa yang itu gubernur Ando rakyat dah tahu ada apa radionya. Namun di gubernur Belando dia kira rokok tidak salah itu. Itu bisa kita baca di buku Rusli Hamdan Sumatera Barat Lacak Panjang. Itu laporan Stuer sendiri, dia laporan bagaimana merdeka orang Minangkabau. Ya kan? Nah sampai sekarang. Jadi tidak akan singgung yang lain-lain karena sudah ada saya tulis mungkin bisa dibaca. Saya ingin sedikit menjawab tentang Pak Safruddin. Saya tidak tahu kenapa Bung Hatta mundur, Bu Hamka mundur, dan saya tambahkan lagi. Muklis Ibrahim juga tercatat satu-satunya gubernur yang mundur dari jabatannya di Sumatera Barat. Kemudian Ridwan Fatarudin namanya. Itu direktur utama Merpati yang juga mundur karena konfliknya dengan menteri yang mengurusi BUMN. Nah lalu waktu itu banyak juga desakan-desakan mundur kalau jadi telekan kereta api, minta menterinya mundur. Lalu disentil oleh Republika di dalam rehatnya, kreatif pojok Republika. Budaya mundur hanya ada di negara maju. Nah, di negara mundur ada budaya maju tak gentar kaitan dengan itu juga. Tapi ada satu hal, kalau kita pelajari kata sekarang, masalah kita itu sebenarnya karena kita hidup dalam demokrasi, ya, ceritakan Pak Akmal tadi, yang bukan milik kita sebenarnya. Kalau kita baca lagi Hatta tentang demokrasi kerakyatan, yang dikritik Hatta itu sebenarnya kan demokrasi yang digagas oleh Montesquieu dan dilengkapi oleh Rousseau, bahwa itu adalah demokrasi barat yang akan dikendalikan, yang dikhawatirkan akan dikendalikan oleh pemilik modal. Kenyataannya ketika kita mengembangkan demokrasi yang seperti itu, sekarang ini pemilik modal yang mengendalikan negara kita ini. Kepala daerah itu dibiayai oleh perusahaan-perusahaan, para kontraktor, pemilik tambang, kebun, ya. Kita lihat aja yang terbuka semua sekarang ini. Nah, malah presiden juga harus siapa nyukungnya? Kenapa kok begitu banyak uangnya? Nah, ya kan? Dia bukan hanya yang sekarang, yang sebelumnya juga pemilihan langsung ini memerlukan modal yang sangat banyak. Siapa yang biayai? Hatta tahun 30 ketika membuat anggaran dasar PNI baru, Pendidikan Indonesia, itu sudah bicara soal mengingatkan soal bahwa demokrasi barat, demokrasi liberal itu berbahaya karena akan dikuasai pemilik modal. Karena itu yang digagas oleh Hatta adalah demokrasi kerakyatan. Nah, ketika misalnya pidato Ahmad Hussein, memang itu kepercayaan mereka membangun Indonesia itu, kontribusi mereka yang besar terhadap Indonesia memberikan rasa percaya diri yang tinggi terhadap orang Minang itu. Sehingga pada suatu apel besar setelah setelah PRRI namanya ultimatum, Ahmad Hussein membuang tanda pangkatnya di depan di depan gunduran, ya. Kalau karena perjuangan ini saudara-saudara hanya kerjaannya yang tangkap saya sekarang. Jadi bukan keinginan saya. Kalau ini memang keinginan rakyat, saya akan siap, saya pikul apapun risikonya. Ya lempar tanda pangkat. Ya kan? Kemudian dikembalikan oleh tanda dari kembali. Kemudian setelah semuanya sepakat dia bilang satu kalimatnya. Kalau kita baca dalam buku 1 tahun Dewan Banteng itu dengan rasa percaya diri yang tinggi dan juga dikutip oleh Relisa, suku bangsa Minangkabau ini ditakdirkan untuk menjadi imam bagi setiap perbaikan dan perubahan di negara kita ini. Itu kenapa saya memang percaya diri itu karena kita jejak sejarah kita. Jadi terakhir, kalau ada yang mengatakan ya ada kemunduran di dalam peran orang Minang di pentas nasional, saya termasuk yang kurang setuju. Ini saya lihatnya cuma stop pada dialog aja, Pak.
Pak. Tapi saya tidak melihatnya how to solve the problem. Karena saya melihatnya begini, problem di bangsa kita ini, saya melihatnya begitu banyak, so complicated, gitu loh. Jadi saya sebagai ibu rumah tangga kadang-kadang kesel. Kok cuma sampai dialog, terus masalah Minangkabau, itu udah saya awal Januari ke Padang, kebetulan ikut diundang ada acara. Saya begitu surprise dan kaget, manca lihat musik itu sampai jam 2 malam. Itu kok dibiarkan, musik dangdut itu udah kayak apa? Sound sistemnya udah kayak di mana ribut banget, Pak. Kok nggak ada yang larang? Kemana ini alim ulama, nenek mama awak? Kok nggak ada? Itu melebihi sekali saya melihatnya ya. Tidak ada kabupaten pasaman ada seorang suami dan istri, maka di sana adalah haram hukumnya untuk menikahi istri. Sementara kalau di bagian tengah Sumatera Barat, terutama di Luhak, nanti Luhak, Tangah dan Luhak, pada beberapa kawasan masih banyak yang menjunjung tinggi bahwa kalau terjadi pernikahan antara saudara dan saudara lagi, yang wanita itu punya kewajiban untuk melamar. Ini belum dimensi. Sementara di kampung penulis buku di sendiri, untuk kaum laki-laki itu ada namanya mau jemputan, ada namanya wakilan. Itu ini semuanya dihubungkan dengan buku ini merupakan kekeliruan yang tidak perlu dilestarikan, perlu dikoreksi, perlu dibenahi. Saya kira Minangkabau sekarang membutuhkan seorang ulama seperti Dr. Arif Amrullah. Dr. Arif Amrullah itu ketika tinggal di Kota Padang Panjang, karena banyak dakwahnya yang dikritisi oleh kaum adat dan juga oleh pareman dalam tanda kutip, yang mengatakan begini, rumah saya di kampung ini, masjid saya tempat salat subuh, masjid ini, saya setiap pukul 3 dini hari sudah berjalan kaki ke rumah saya, ke masjid saya. Kalau ada di antara Anda yang tidak senang dengan apa yang saya dakwahkan, silakan tunggu saya di dalam. Bisa nanti kita bertemu. Jadi kita mungkin mengharapkan hadir Arif Amrullah yang baru. Terima kasih. Ketika kita mengatakan 5 pahlawan yang terlupakan dari pentas nasional waktu di DPR, ada satu kajian yang sangat menarik. Sebelum kita menjalankan Sakti Prawira Negara, itu kita adakan acara besar-besaran di Parangcopang, di daerah tempat Safrudin. Cuma saya ketika saya baru tahu ketika saya meminta BSM Rasa jadi pimpinan Indonesian Women MDGs, saya daftar dengan beliau. Boleh saya akan bantu dia di Safrudin Prawira Negara. Dia mau nggak jadi pimpinan saya di Indonesia Women MDGs, program pemberantasan kemiskinan perempuan? Mau. Baru saya tahu bahwa beliau adalah kayak Sayyidinya Malik. Notulen sih waktu penyerahan detik-detik ketika 3 menteri saat itu membujuk Safrudin menyerahkan pemerintahan darurat itu kepada pusat. Karena di Indonesia di Sumatera di Safrudin Prawira Negara, di Jogja di Mr. Asaat. Nah di situ ya waktu itu Lemena, Sang Menteri Agama dan Muhammad Nasir membujuk supaya Safrudin tolong serahkan. Ada di surat baru saya tahu, dan ketika baru saya gencar kita memperjuangkan Safrudin Prawira Negara jadi pahlawan nasional. Tapi sayang orang Minang sendiri yang berbuat memperjuangkan, tapi orang lain yang apa? Kenapa kok maaf bicara ya? Kenapa kok ada fatwa? Itu jadi pertanyaan biasa sampai hilang kata-kata.
beliau. Karena waktu saya Indra 96, saya diminta saya membantu beliau dari Indra 6, tapi selama ini saya tidak dapat. Tapi mohon meluruskan sejarah. Kemudian masalah Mr. As'ad dan Dr. Khalid. Ada 5 waktu itu, Mr. Asid, Safruddin, Mr. As'ad, Dr. Abdul Halim, Sirajuddin Abbas, dan maaf saya sebenarnya mau minta Baginda Aziz Khan untuk jadi pahlawan nasional. Waktu itu kami memohon kepada Sri Sultan ke-9 memohon supaya bukan memohon, meminta. Jadi kalau Dr. Halim dan Mr. As'ad itu pahlawan Yogyakarta. Kenapa? Karena beliau banyak berbuat di Yogyakarta dan dia Waperdam kalau Dr. Halim dan dia banyak berbuat di Yogyakarta dan teman baik Sri Sultan ke-9. Sebenarnya mereka sudah mau, cuma saya bukan arti walaupun dia orang Minang karena Minang ini adalah masyarakat pluralitas. Beliau itu tidak di mana tanah diinjak, di situ bumi situ lagi dijunjung. Disitulah perjuangan. Itu yang kami minta kemarin, kami terputus. Mudah-mudahan dengan adanya dialog kebangsaan dialog kebangsaan Minangkabau Papua Barat, ini akan mengungkapkan lagi bagaimana peran Sumatera Barat di pentas nasional. Kenapa? Kemarin sempat saya kritisin bahwa Indonesia di persimpangan jalan. Sekarang dalam konteks inilah kenapa? Waktu itu saya heran ketika profesor saya tapi bahwa Megawati dikelilingi oleh anak-anak komunis, mau kemana negara ini? Sempat saya khawatir saya diserang habis. Pertanyaan, mohon maaf, tolonglah supaya kita orang Minang jangan buku Tan Malaka benar bagus, tapi kenapa dia diklaim seperti itu? Jadi Ulfa jangan kamu bersisi bahwa sebenarnya juga bakal di Tan Malaka adalah orang Minang. Minang itu adalah situ bahasa itu saya tersinggung habis. Karena orang Minang bukan komunis. Mereka berasumsi Tan Malaka itu, tolong saya tidak memahami tentang Tan Malaka itu, kalau ada penulis tolong diredam, karena dalam konteks kekinian ini sangat ngeri kita. Ketika Jokowi diminta untuk memaaf ke PKI, kita marah besar. Mohon maaf, waktu itu saya sempat dialog dengan almarhum Pak Taufik Mas. Kenapa harus minta maaf sebelum dia ini kan? Kenapa Bapak kan anti komunis? Kenapa Mbak Megawati tidak disadarkan bahwa Bung Karno bukan komunis? Sempat kemarin baru pertanyaan saya itu terjawab ketika saya menengok Bapak Leon Agusta di rumah sakit Cempaka. Saya bertanya dalam itu sempat dia jawab secara budaya, baru terpikir dari saya. Ketika Menteri Dalam Negeri yang saya kritisin menyiapkan bagaimana bangsa Indonesia harus minta maaf kepada Bung Karno, saya menentang habis. Bung Karno, kalau kita bangsa Indonesia minta maaf Bung Karno, berarti Bung Karno orang asing. Satu. Yang kedua, bisa jadi Bung Karno komunis. Saya marah besar, sampai saya kritisi Menteri Dalam Negeri. Pekerjaan Menteri Dalam Negeri bukan mengurus hal itu. Mengurus adalah mengurus ketatanegaraan dalam negeri, bukan mengurus persoalan ini. Kalau ini sempat dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, itu Indonesia-nya bagaimana? Kemudian dijawab oleh Pak Leon Agusta. Coba kamu tanya, Sultan Syahrir, siapa yang harus minta maaf? Ketika kepalanya dibedah, lehernya dipotong, kepalanya dibedah dan dibawa ke Swiss. Bagaimana perlakuan Bung Karno? Apakah benar data itu? Saya benar semalam sebenarnya datang kaget kalau benar itu. Ini auzubillahi zalim. Tolong diluruskan Indonesia dalam kritis. Kenapa kritis? Ada 4 gerakan di Indonesia. Sekarang bubarkan negara Republik Indonesia, bangkitkan komunis. Bubarkan negara Republik Indonesia, bentuk negara Nusantara. Bubarkan negara Republik Indonesia, bentuk raja, king of the king, Sunda SD segala macam. Saya bertanya, Anda berpikir nggak? Sempat saya bertanya pada yang orang-orang lakukan seperti itu. Sempat nggak kalian bertanya, kalau ini sempat terjadi, para pahlawan, para pejuang NKRI, para yang mati di tangan kanan bisa jadi berubah jadi penjahat. Yang pertama saya tertarik mengenai adalah pernyataan. Ada itu berkaitan dengan guru atau dari. Saya hanya banyak menyarankan saja bahwa tidaknya dibawa datu atau guru di Minangkabau karena kekurang mampuannya menguasai adat agama dan pengetahuan. Jadi saya menyarankan
kalau mengangkat datu, boleh saja kaumnya mengangkat, tetapi nanti peresmiannya atau kelewaannya harus memenuhi beberapa syarat oleh ikannya. Jadi di negara-negara ini seperti umpamanya kita di Kabupaten Solok, khususnya saya di Junjung Siri sudah membuat aturan mengenai datu itu ikan. Datu boleh diangkat oleh kaumnya di rumah kadangnya, tetapi tidak bisa dilewakan ikan kalau dia belum lolos seleksi pertama adalah datu itu betul-betul menguasai tentang adat. Yang kedua, datu itu menguasai tentang agama. Dan ketiga adalah datu itu menguasai mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan. Itu ketiga-tiganya itu kalau sudah dikuasai, baru datu itu diizinkan untuk bisa duduk sama tinggi, duduk sama rendah, agak sama tinggi di datu-datu yang lain di nagari tersebut. Jadi saya menyarankan untuk jangan hilang dari bawah datu seperti yang tadi. Agamanya kurang, adatnya tidak ada, dari pengetahuannya kurang. Jadi saya sarankan kalau kita datu memilih datu di nagari-nagari, lakukanlah 2 tingkat tadi. Boleh saja kau mengangkat datunya, tetapi untuk peresmian untuk melewakan di kerapatan adatnya harus memenuhi 3 syarat tadi yang seleksinya dilakukan oleh kerapatan adat. Beliau melihat degradasi moral di negeri kita. Contoh gampang barangkali yang disebutkan tadi itu organ tunggal ini bukan organ tunggal yang apa? Orpo, organ porno. Berubah namanya. Jadi itu pernah yang terjadi. Makanya dulu waktu Desember tahun yang lalu Pak ya, kita mengenai yang olahraga, Ambo membutuhkan ada 5 persoalan terjadi penutupan rasa keminangan di Minang. Ambo itu yang masih berkelanjutan belum tahu kapan akhirnya. Nah, yang pertama itu terjadinya pergolakan PRRI. Pergolakan PRRI itu menghabiskan para orang tindak itu, habis dibunuh dan habis meninggalkan kampung. Kalau meninggalkan kampung mati. Harus sebagai besar mereka itu yang pertama. Yang kedua, selalu lupa orang PRRI itu tahun 65. Tahun 65 mulai muncul banyak orang-orang agak dewasa, saya itu juga banyak mati. Karena mereka terlibat waktu PRRI. Tidak terlibat pun karena persoalan adat, persoalan kartu pusaka, warisan dan seterusnya, mereka pun akhirnya dibunuh. Itu banyak terjadi di Jokowi memang. Itu juga kalau orang Jokowi tahu pasti. Kemudian yang ketiga gue itu yang tadi yang mengatakan ternyata orang awak itu memahami globalisasi, westernisasi. Jadi globalisasi itu bukan untuk mendapatkan informasi, ilmu pengetahuan dengan secepatnya, tapi dia meniru apa-apa yang ada pada orang asing itu. Itu yang banyak yang terjadi. Sehingga ada perubahan organ jadi orpo tadi. Terus, aku juga mau menulis itu fungsi mama yang mengundang. Karena fungsi mama mengundang, karena mereka tidak lagi punya kekuasaan dalam harta. Di kampung awak itu kini, namun harta itu milik padusi. Padahal sebenarnya harta itu milik laki-laki. Padusi hanya diberi oleh laki-laki untuk mengurusnya, memakainya. Ketentuan adalah pada tangan laki-laki. Itu yang hancur. Yang kelima, nanam botuli itu materi adalah ukuran dari keberhasilan. Walaupun dia tidak sholat, dia perangai dia jelek, tapi kalau dia suka karena duitnya banyak, dia bisa ngasih semangat, itulah orang yang dihormati. Itu di kampung. Ada ketinggalan tadi satu, itu keabaian ayah dan ibu mendidik anak akan adat dan
agama. Karena anak itu pertama kali yang tahu atau diketahui tentang kemanusiaan dan lingkungan adalah para ayah dan ibu, bukan pada orang lain. Nah, ayah dan ibu ini yang abai terhadap pendidikan anaknya. Ini barangkali yang terjadi di kampung kita. Mungkin banyak yang lain, tapi saya menulis waktu itu, waktu bulan Desember itu, sampaikan di sini juga, seminar internasional saya, tapi bicara tentang Minang orang, ada 6 persoalan, 6 hal yang terjadi di kampung itu. Itu mengenai Pak Suradiman ya Pak ya. Jadi memang terjadi degradasi moral, perhidupan, pembinaan dan seterusnya. Kemudian masalah ini barangkali pasal buikan. Cuma yang jelas memang kalau masalah tadi ya kaitan dengan organ tadi itu sudah berubah dari organ tunggal jadi organ porno. Panggil lagi masalah uang jemputan dan uang hilang ini memang ada salah kaprah Pak. Dalam sejarahnya uang jemputan itu adalah uang bantuan untuk pengantin baru. Dulu orang nikah itu umur 12 tahun sampai 17 tahun dan nikah. Mereka belum bisa mandiri. Oleh orang tua yang perempuan dikasih duit, tidak langsung pada anaknya. Kalau langsung pada anak habis. Justru itu uang itu dikasih dulu ke pihak laki-laki. Oleh pihak laki-laki waktu perempuan datang menjalan ke rumah mertua, itu oleh pihak laki-laki itu uang yang tadi itu dilipat gandakan 2 kali lipat dari itu dikembalikan dan diserahkan langsung kepada perempuan, bukan pada laki-laki, bukan pada mamanya, tapi pada perempuan itu sendiri uangnya, dia memegang uangnya. Bagaimana kau bisa muncul? Ada tiga versi tentang uang hilang itu. Yang satu karena orang Nias di Priaman, orang Minang nggak mau nikah dengan Nias. Daripada nikah di Sino, kalau nikah di Sino lebih dekat dengan Sino. Kalau daripada dia nikah di Laut lebih baik nikah di Sino dan Nias. Itu rendah. Ya, itu. Yang kedua memang dulu itu udah kan tani kampungnya. Nah, ternyata ada orang Sungai Pasak Pariaman nikah ke dulu. Jadi tidak bisa dia tadi itu adalah orang lah mandiri gitu kan. Ternyata dia sepeda rally. Nah, itu dianggap orang uang hilang. Uang hilang. Nah, itu di antara versi yang kamu satu lagi yang berlupuk, tapi memang ada versi lain. Ya. Terima kasih Pak itu. Kemudian lupa pasal itu ya pasalnya mengenai ada penghulu datuk. Ya inilah yang saya katakan Pak ya, memang sebaiknya sebelum dia jadi datuk mereka dididik tentang adat, dididik tentang maswab. Yang tadi yang saya katakan bahwa tidak tunggu sejarah itu hanya masalah fungsi dan kedudukan saja. Masalah kualitas mereka harus proses mereka. Datuk atau penghulu itu dia harus seorang ulama, dia harus seorang cendekia. Seorang alim ulama dia harus penghulu, harus cendekia. Cendekia harus seorang penghulu, harus juga seorang ulama. Artinya penghulu dia ahli adat, ya. Alim ulama ahli bukan masalah agama. Kemudian tadi juga kita bicarakan tentang Minang kekeliruan tadi itu. Ini kita introspeksi diri, bukan keluar maksud saya. Kita bukan memperlihatkan ke orang luar, tapi untuk kita bahwa apapun adat yang kita ciptakan, adat itu berubah. Kalau ada adat yang tidak berubah, itu menyalahi hukum Allah. Kalau adat tidak berubah, menyalahi hukum Allah. Namanya alam, adat adalah bagian alam. Alam mutaghayyir kata orang Arab.
Itu yang untuk ahli bahasa, bahwa alam itu selalu dalam perubahan. Yang tidak dalam perubahan itu, ya perubahan itu sendiri dan Tuhan. Hanya dua yang tidak berubah. Perubahan itu sendiri selalu prosesnya berubah. Yang kedua, Allah yang tidak berubah. Tetapi manusia, alam itu selalu dalam perubahan. Justru itu, ya, adat kita itu kalau mau diubah, tinggal kumpulkan orang ramai, kumpul sama, tapi adanya tidak boleh sama sekali menyalahi. Itu kunci ada saat resmi kita pulang. Tapi saya sangat setuju gagasan Bung Akmal tadi, supaya untuk Indonesia faktor multi etnik ini perlu diperhitungkan. Ada seorang profesor namanya Suwarsi Warna M yang menulis mengenai stereotip etnik dalam masyarakat multi etnik. Jadi etnik-etnik itu punya persepsi terhadap yang lain, orangnya bagaimana. Nah ini tidak bisa diabaikan, sekali itu mempengaruhi di dalam pergaulan. Nah mengenai demokrasi yang untuk tingkat desa, itu sudah ada rancangan undang-undang tentang pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Prakarsa DPD diserahkan kepada DPR, sudah siap naskah akademik, sudah siap rancangan undang-undang, sudah dibahas, tinggal ketok palu. Tidak jadi diketok karena Menteri Kehutanan mengutus wakil dari seorang pensiunan. Jadi tidak wewenang dia menyetujui. Nah sekarang sedang dipush supaya undang-undang ini disahkan. Kalaupun belum disahkan, dengan Undang-Undang Nomor 6 2014 sudah boleh. Di sana itu ada satu bab yang khusus masyarakat hukum adat. Nah terserah kepada daerah sendiri menentukan mana yang masyarakat hukum adat, mana yang tidak. Setahu saya, pemerintah Sumatera Barat sudah membuat Perda mengenai ini. Agama tinggi juga sudah. Nah aturlah ini mama bagaimana, ulama bagaimana, apa tadi yang porno tadi bagaimana, atur aja di situ. Saya sudah bilang Pak Muhtar, kalau 18B ayat 2 itu tidak usah diperjuangkan lagi. Itu sudah dipenuhi dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Kalau DIM itu pakailah pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar Yungto deklarasi yang pernah diadakan di Hotel Balairo. Mudah-mudahan itu dapat disambung. Kemudian Bung Masril, terima kasih. Ini beliau ini wartawan senior, pengetahuan setingkat doktor. Saya kan doktor honoris causa. Banyak sekali. Saya baru tahu mengenai cerita Brigjen Red Newman. Dan saya tidak terlalu sakit hati bahwa saya 14 tahun buronan. Beruntung, jadi masih ada waktu. Nah, mengenai elit tadi, mungkin jangan disebut elit Minang-Minang yang sekarang ini. Kita ini, Bung Andre dengar dulunya. Jadi sekarang ini kita menuju dari elit jadi sub elit. Dulu kan awak memerintah orang. Tapi lumayan lah, tidak terlalu zona. Kamu setuju nggak kok? Sifat orang Minang yang terekam dari Lowo Solo. Itu Pak Tobi contohnya doang. Tapi terekam aja di Lowo Solo. Kamu baru tahu juga bahwa bukan hanya Hatta Johamka, tapi ada Ridwan Pak Ambil ya. Dan Pak Menguli semua tahu nanti. Dan lo udah ngerti, apa mundur gitu. Kan soal Zainal Bakar itu. Iya, soal Zainal Bakar. Nah itu. Ya karena intinya pada soal